Tuhan yang Maha Kuasa, saat fajar menyingsing, ketika segala sesuatu hening dan jalan-jalan sepi, di sini aku bersujud di hadapan mezbahmu, memohon mukjizat. Pukul 3 pagi, dan aku tak lagi bisa tidur. Rasa sakit ini begitu dalam, beban jiwa ini nyata, dan harapanku seolah tercekik oleh batu-batu yang diletakkan kehidupan di hadapanku. Namun, meski dalam lembah gelap ini, aku mengangkat mataku kepadamu, karena aku tahu bahwa tepat pada saat ini langit terbuka dan telingamu mendengar seruan orang yang menderita. Guru, berulang kali aku mencoba dengan kekuatanku sendiri untuk mengangkat batu-batu yang mengelilingiku. Tetapi batu-batu itu terlalu berat bagiku. Ada batu-batu kekecewaan, trauma, kegagalan, dan kehilangan yang masih berdiri di sana, menghalangi kehidupan untuk bangkit kembali. Namun hari ini, di pagi yang suci ini, aku berdiri di hadapanmu dan memohon, angkatlah batu itu Tuhan. Biarlah kuasa yang sama yang memanggil Lazarus keluar dari kubur, menyapaiku sekarang dan mengangkatku dari makam penuh kecemasan dan harapan yang hancur ini. Tuhan yang kudus, sudah lama aku tak melihat cahaya siang, tak mendengar suaramu memanggil namaku. Rasanya seperti sukacitaku telah dikubur hidup-hidup, seolah mimpi-mimpiku telah disemayamkan oleh dinginnya keadaan. Namun Engkau adalah Dia yang membangkitkan yang telah mati, yang mengubah lembah tulang kering menjadi pasukan yang perkasa. Engkau adalah Dia yang memanggil dengan nama, yang mengubah sejarah, yang memecahkan keheningan kematian dengan firman yang hidup. Di pagi ini Tuhan, sentuh aku dengan kuasa-Mu. Aku berseru, bukan hanya sebagai orang yang menginginkan, tetapi sebagai orang yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Jika Engkau tak menyentuhku, aku akan pingsan. Jika Engkau tak berbicara kepadaku sekarang, aku tak akan kuat. Aku di kakimu seperti Maria dan Marta. Tetapi hari ini, bukan hanya menangisi kehilangan, aku berseru untuk kehidupan, untuk campur tangan-Mu. Panggil aku keluar, Guru. Bangkitkan aku, oh Tuhan Yesus, Putra Tuhan yang hidup, pada jam malam ini. Ketika kebanyakan orang tidur, aku memilih untuk berjaga, mencari, berseru, karena aku tahu ada sesuatu yang istimewa terjadi pada pukul 3 pagi. Pada saat ini, banyak nabi di masa lalu bangkit untuk berdoa. Pada saat ini, langit bergerak dengan lebih kuat, karena ini adalah saat pengorbanan yang tersembunyi, seruan yang sunyi dan rintihan yang tak terputus. Ini adalah saat ketika yang supernatural dilepaskan bagi mereka yang haus. Ini bukan rutinitas keagamaan, bukan takhayul, ini adalah iman. Ini adalah jiwa yang merintih untuk penebusan, yang berseru untuk jawaban, yang menanti kunjungan dari yang kekal. Hatiku berdegup untukmu, rohku menanti mendengar suaramu, jiwaku rindu bangkit dari abu. Seperti Lazarus di dalam kubur, aku mendengar gema kekekalan memanggilku, keluarlah. Dan di pagi ini, aku bangkit berdasarkan firman kuasa-Mu Juru Selamatku. Engkau yang adalah hidup itu sendiri, yang memiliki segala kuasa di langit dan di bumi. Datanglah sekarang dengan kuasa-Mu atas hidupku. Aku tak tahan lagi berjalan berputar-putar, hidup dalam kurungan, menyembunyikan sakitku di balik senyum yang dipaksakan. Bebaskan aku Tuhan, ubah kisahku pada saat ini. Bangkitkan mimpi-mimpiku yang bahkan aku sendiri anggap telah mati, tetapi yang masih Engkau miliki kuasa untuk menghidupkan kembali. Guru, Engkau berkata bahwa barang siapa percaya kepadamu, meskipun telah mati, ia akan hidup.
Aku percaya akan hal itu. Aku berpegang pada kebenaran itu seperti seseorang yang berpegang pada harapan terakhir. Aku tak punya tempat lain untuk pergi kecuali ke mezbahmu. Aku tak punya siapapun untuk menolongku kecuali Engkau. Karena itu, aku berdoa sekarang di pagi ini, agar langit condong kepadaku dan belas kasihan-Mu menyapaiku dengan kekuatan dan kasih karunia. Engkau adalah Tuhan hidupku, penulis kisahku. Tak ada koma yang luput dari kendali-Mu, tak ada bab yang Engkau lupakan. Jika Engkau mengizinkanku sampai pada titik ini, itu karena ada sesuatu yang lebih besar sedang digarap di dalam yang tak terlihat. Dan aku memilih untuk percaya, meski dengan air mata, meski di antara batu-batu, meski setelah 4 hari, keheningan. Karena bagi Tuhan tak pernah ada kata terlambat. Aku tahu ada hal-hal dalam diriku yang perlu dibangkitkan. Iman yang telah dingin, keberanian yang hilang, semangat yang lenyap, cinta yang terluka, tujuan yang ditinggalkan. Bangkitkan aku, Yesus, sentuh aku sekarang. Biarlah doa ini tidak sia-sia. Biarlah pagi ini bukan sekadar pagi biasa. Biarlah ini menjadi awal dari musim baru yang ditandai oleh kemuliaan-Mu, doa Roh Kudus. Kuasai tempat ini. Kuduskan tempat di mana aku berdoa. Ubah kamarku menjadi mezbah. Urapi kata-kataku dengan api-Mu. Biarlah ada kerendahan hati. Biarlah ada tangisan. Tetapi juga biarlah ada pembebasan. Biarlah setiap rantai jatuh. Setiap kebohongan musuh dibungkam. Dan nama-Mu ditinggikan di antara mereka yang berseru di pagi hari. Aku memohon Tuhan, bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk semua yang terjaga sekarang, merasakan beban yang sama, menangis dengan rasa sakit yang sama, merindukan mukjizat yang sama. Kunjungi Tuhan setiap rumah, setiap tempat tidur, setiap sudut, setiap rumah sakit, setiap sel. Biarlah seruan ini mencapai langit dan menggerakkan malaikat-Mu untuk berperang bagi kami. Engkau adalah Tuhan yang bekerja di tengah malam dan pukul 3 pagi. Engkau adalah Tuhan yang masuk ke dalam penjara dengan puji-pujian. Engkau adalah Tuhan yang mengutus malaikat ke dalam tungku api. Engkau adalah Tuhan yang membuka lautan di pagi hari. Engkau adalah sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan di pagi ini aku memanggil-Mu, bangkitkan aku. Bapa yang penuh kasih sayang dan Tuhan segala penghiburan, pagi ini masih menyelimuti bumi dengan selubung keheningan. Tetapi di dalam diriku ada seruan yang tak pernah reda. Itu adalah jeritan jiwa yang tidak rela terkurung dalam ketakutan, dalam dinginnya rutinitas tanpa arah. Aku bersujud, ya Tuhan, sebagai seseorang yang tidak hanya menginginkan kelegaan sementara, tetapi mukjizat yang mengubah strukturku, batiniku, dan esensiku. Aku berseru kepadamu karena tidak ada nama lain yang membawa keselamatan. Tidak ada suara lain yang memberikan hidup bagi keberadaanku. Pada pukul 3 pagi, aku menekuk lututku dengan iman yang hidup dan kepercayaan penuh. Tuhan kemuliaan, Engkau tahu di mana kekuatanku meninggalkanku. Engkau tahu di mana mimpi-mimpiku terkubur, di mana luka-luka yang tak terlihat oleh siapapun bersemayam, di mana tangis yang kusembunyikan tersimpan. Dan meskipun keadaan telah menempatkan batu di atas semua itu, aku tahu bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada kubur manapun. Bangkitkan harapanku, Tuhan. Berbisiklah memanggil namaku seperti yang Engkau lakukan kepada Lazarus, dan panggil aku keluar dari keadaan lumpuh rohani ini. Biarlah pagi ini ditandai oleh sentuhan kebangkitan yang hanya Roh-Mu dapat kerjakan. Aku berseru kepadamu, ya Tuhan yang kekal.
karena aku percaya bahwa pagi-pagi adalah mezbah rahasiamu. Pada saat ini topeng-topeng jatuh dan jiwa telanjang di hadapanmu. Aku tak lagi bisa berpura-pura kuat saat aku lemah. Aku tak lagi bisa menyembunyikan dahaga saat aku merana. Karena itu Tuhan, aku membawa kerapuhanku sepenuhnya kepadamu. Aku menyerahkan kecemasanku, keputusasaan, dan perjuanganku melawan yang tak terlihat di kakimu. Seperti hamba yang menanti tangan tuannya, aku menanti engkau mengulurkan lenganmu yang kuat dan mengangkatku dengan kuasa pembaruan. Tuhan Elia yang menjawab dengan api, yang berbicara dalam keheningan, yang bertindak dalam yang tersembunyi. Kirimkan kehadiranmu yang hidup kepadaku sekarang. Aku tidak mencarimu karena emosi, tetapi karena keyakinan. Aku tidak memanggilmu karena putus asa, tetapi karena iman. Sebab aku percaya bahwa mereka yang mencarimu di pagi hari akan menemukan jawaban yang tidak diungkapkan oleh siang. Aku tahu ada rahasia bagi mereka yang bangkit saat segala sesuatu tertidur. Dalam kerendahan hati malam, engkau menyatakan perbuatan-perbuatanmu yang terbesar. Dalam rintihan orang benar, kemuliaanmu dinyatakan. Ubah hidupku ya Tuhan. Di mana ada kedinginan, nyalakan apimu. Di mana ada dosa, lepaskan pengampunan. Di mana ada sakit, kirimkan balsemmu. Di mana ada kekosongan, hembuskan rohmu. Aku ingin dipulihkan seperti bejana di tangan tukang periuk. Meski aku hancur, meski retakku dalam, aku tahu di tanganmu aku bisa dibentuk kembali untuk kemuliaanmu. Dan semua itu dimulai ketika aku membuka jiwaku di hadapanmu, seperti yang kulakukan sekarang, di pagi yang disucikan ini. Sentuh pikiranku, Tuhan, dan sucikan pemikiranku. Bebaskan aku dari kebohongan yang telah kuterima sebagai kebenaran. Hancurkan belenggu keraguan, lenyapkan argumen ketakutan, bungkam suara-suara neraka yang berteriak bahwa ini tidak akan berhasil. Aku mendengar suaramu yang berkata, "Jangan takut, sebab aku menyertaimu." Dan janji itu menopangku saat aku berseru, saat aku berdoa, saat aku menanti. Aku tidak sendiri pada saat ini. Aku tahu langit bergerak ketika Weslamun, seorang anakmu, mencarimu dengan tulus. Bebaskan aku, Tuhan, dari segala yang mengikatku. Rantai-rantai tak terlihat masih menahanku. Suara-suara masa lalu masih menuduhku. Beban emosional masih menindasku. Tetapi di dalam-Mu, Yesus, ada pembebasan. Nama-Mu adalah menara yang kuat, adalah perlindungan, adalah pertolongan yang selalu hadir dalam kesesakan. Aku berseru kepada nama itu sekarang, masuklah ke dalam kubur, sejarahku, dan katakan dengan otoritas, keluarlah. Bebaskan aku dari kata-kata kutukan, dari janji-janji yang dilanggar, dari siklus kegagalan yang berulang. Bangkitkan mimpi-mimpiku Tuhan yang tertunda, terlupakan, atau bahkan diolok-olok oleh orang lain. Aku mempersembahkan kepadamu rencana-rencana yang dulu membara di hatiku, tetapi kini telah padam. Hembuskan hidup ke atasnya, balutlah dengan kasih karuniamu, pimpin aku dengan hikmat. Dan jika itu masih sesuai kehendak-Mu, buatlah mereka berbunga dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Sebab aku tahu Tuhan mampu membuat segala sesuatu baru, bahkan yang sudah tampak selesai. Pimpin aku, Tuhan, di jalan-Mu. Biarlah cahaya kehadiran-Mu menerangi langkahku. Semoga aku tidak berjalan karena dorongan hati, juga tidak dipandu oleh emosi, tetapi oleh arahan jelas dari Roh-Mu. Aku ingin belajar mendengar suara-Mu, bahkan dalam keheningan. Aku ingin memahami
kehendak-Mu, bahkan di tengah ketidakpastian. Berikan aku kepekaan rohani untuk memahami waktu menanti, waktu bertindak, dan waktu diam. Ajar aku untuk beristirahat meski belum melihat mukjizat. Perkuat imanku, ya Bapa. Perjuangan yang berkepanjangan telah mencoba mencuri keyakinanku. Waktu menanti telah melelahkan, tetapi aku menolak menyerah pada keputusasaan. Aku memilih percaya meski segalanya tampak bertentangan, sebab iman bukan perasaan, melainkan keyakinan. Dan keyakinanku teguh padamu, pada firman-Mu, pada janji-janji-Mu. Meski aku belum melihat, aku menyatakan Tuhan sudah bekerja. Waktu-Mu sempurna, rencana-Mu lebih besar, dan nama-Mu akan dimuliakan. Balut aku dengan otoritas rohani Tuhan. Semoga doa-doaku memiliki bobot di dunia yang tak terlihat. Semoga kata-kataku yang diilhamkan oleh-Mu membawa pembebasan, penyembuhan, kehidupan. Semoga aku menjadi alat di tangan-Mu meski hancur, meski dalam proses pemulihan. Sebab aku tahu Tuhan tidak memandang rendah hati yang remuk dan rendah. Sebaliknya, di hati seperti itulah Engkau berdiam dengan kuasa. Bangunkan aku untuk lebih mencari-Mu. Semoga doa pagi ini bukan peristiwa sekali jadi, tetapi awal dari perjalanan harian dalam persekutuan. Semoga aku membangun kebiasaan berada di hadapan-Mu sebelum fajar menyingsing. Semoga aku memberikan yang pertama dari napasku, kata-kataku, pikiranku kepadamu. Sebab aku tahu segala sesuatu dimulai dalam rahasia, kemenangan lahir dari keintiman, mukjizat dimulai ketika aku menekuk lutut dalam kegelapan dan mencari-Mu dengan iman. Ya Tuhan, persiapkan hatiku untuk perbuatan-Mu. Semoga aku tidak hanya menerima mukjizat, tetapi siap untuk menjalaninya dengan tanggung jawab. Semoga berkat itu tidak menjauhkanku dari-Mu, tetapi justru mendekatkanku lebih lagi. Semoga kesaksian yang lahir dari doa ini memuliakan nama-Mu dan membangun kehidupan lain. Gunakan kisahku untuk menyentuh orang lain. Semoga banyak yang melihat apa yang Tuhan lakukan bagiku dan mengakui bahwa hanya nama-Mu yang berkuasa. Aku memuji-Mu sejak sekarang, Tuhan. Meski belum melihat, aku bersyukur kepadamu. Meski belum memahami segalanya, aku memuliakan-Mu. Sebab kesetiaan-Mu tak berubah, kasih sayang-Mu kekal, dan kehadiran-Mu cukup. Pada pukul 3 pagi saat kebanyakan orang tidur, aku mendirikan mezbah penyembahan. Sebab aku percaya sebuah mukjizat sedang bergerak. Tuhan, pada jam yang begitu hening dan suci di pagi ini, aku menempatkan diriku di hadapan-Mu dengan keyakinan bahwa mukjizat tidaklah jauh sebab Engkau ada di sini. Aku tidak berdoa karena ritual, juga bukan karena pengulangan mekanis, tetapi demi kunjungan kuasa dari Roh-Mu yang mengubahku sepenuhnya. Seperti yang dikatakan dalam sebuah lagu, kehadiran-Mu menyembuhkanku, kehadiran-Mu memulihkanku. Dalam kehadiran-Mu, jiwaku menemukan ketenangan, arah, dan penyembuhan. Bapa, biarlah doa ini tidak hanya berhenti pada kata-kata, tetapi menjadi pembaruan yang hidup dan nyata bagi jiwaku yang lelah. Tuhan yang kekal, ketika tidur menjauh dari mataku dan rasa sakit semakin kuat, aku tahu bahwa di tempat sepi di malam ini, Engkau paling banyak berbicara. Ajar aku untuk menghargai waktu ini, untuk tidak lari darinya, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya, karena setiap pagi bisa menjadi rahim bagi waktu baru dalam hidupku. Kegelapan tidak berkuasa atas mereka yang mencari-Mu, meski tanpa tepuk tangan atau penonton, seluruh langit condong untuk mendengar seruan orang benar.
Tuhan, dengarkan aku sekarang. Dengarkan seperti Engkau mendengar desahan terakhir seorang anak yang berseru meminta kehidupan. Engkau tahu permohonan tersembunyi yang tak kuucapkan bahkan dalam doa. Engkau tahu pertempuran yang kuhadapi dalam diam, trauma yang masih bergema di batiniku, ketakutan yang kuterima dari kekecewaan masa lalu. Tetapi Tuhan juga tahu di mana obatnya, dalam kehadiran-Mu yang menyembuhkan. Karena itu, pada saat suci ini, aku tidak mencari jalan pintas atau jawaban manusiawi. Aku mencari-Mu, dan aku tahu saat bertemu dengan-Mu, aku menemukan segala yang kubutuhkan, termasuk yang tak kusadari kurang. Bapa, aku tidak puas dengan jawaban kecil ketika aku tahu Engkau Maha Besar. Aku tidak meminta serpihan kedamaian, tetapi kedamaian penuh yang melampaui segala akal. Aku tidak meminta kelegaan sementara, tetapi penyembuhan total yang hanya kehadiran-Mu dapat wujudkan. Biarlah pagi ini menjadi titik balik bagiku. Biarlah selubung keraguan terkoyak. Biarlah suara ketidakpercayaan terdiam. Biarlah nyala iman menyala dengan kekuatan tak terkendali di dalam diriku. Aku tidak ingin keluar dari doa ini sama seperti saat aku masuk. Engkau adalah Tuhan yang mengubah kisah, yang menulis awal baru, yang mengubah duka cita menjadi tarian. Aku memohon kepadamu Tuhan, kejutkan aku malam ini. Biarlah roh-Mu menyusuri ruangan-ruangan di rumahku, tetapi terutama sudut-sudut jiwaku. Biarlah kuasa-Mu menyerbu pikiranku dengan pemikiran tentang kehidupan, bukan kematian. Biarlah hatiku berdetak lagi dengan harapan. Jika perlu, hancurkan struktur lamaku dan bangun kembali segalanya dengan kasih karunia-Mu. Bangkitkan Tuhan sepasukan pendoa syafaat yang juga mencari-Mu pada pukul 3 pagi. Semoga aku tidak sendiri dalam perjalanan ini. Semoga ribuan orang dibangunkan sekarang juga oleh panggilan rohani yang tak bisa diabaikan. Sebab ada waktu panen yang akan tiba, tetapi hanya mereka yang menabur dalam doa, dalam rahasia, dalam kedalaman di pagi hari yang akan memanen. Biarlah ini menjadi warisanku, seseorang yang tidak lari dari rasa sakit, tetapi mengalahkannya di mezbah keintiman dengan-Mu. Roh Kudus, meterai dalam diriku keyakinan ini. Kehadiran-Mu sudah cukup. Meski segala sesuatu gagal, jika Tuhan bersamaku, aku akan menang. Meski tangisan berlangsung sepanjang malam, sukacita akan tiba, bukan karena waktu berlalu, tetapi karena roh-Mu mengunjungi hatiku. Aku tidak hanya menginginkan pengalaman mistis, aku menginginkan transformasi nyata, buah yang nyata, akar yang kokoh, dan buah-buah roh yang bertunas dengan kelimpahan. Berikan aku Tuhan iman yang dewasa, yang tetap teguh meski mukjizat belum terwujud. Engkau tahu area dalam hidupku di mana janji-janji belum terpenuhi. Engkau tahu pelayanan yang belum berbunga, jawaban yang belum tiba, mimpi yang masih dalam, inkubator iman. Tetapi aku mempersembahkan semua itu kepadamu sekarang, bukan untuk mempercepat-Mu, tetapi untuk menyerahkan. Aku ingin percaya pada waktu-Mu, meski itu tidak sama dengan waktuku. Aku ingin berkata, jadilah padaku menurut kehendak-Mu, seperti yang dikatakan Maria kepada malaikat Tuhan Yesus, biarlah darah-Mu menutupi pagi ini. Biarlah nama-Mu menjadi perisai di sekitar rumahku. Biarlah tidak ada roh kegelisahan, ketakutan, depresi, atau penindasan yang dapat mengakses hatiku. Aku berseru untuk kehadiran-Mu yang nyata, senyata udara yang kuhirup. Dan di mana ada kehadiran Tuhan, tidak ada ruang untuk kegelapan. Di mana ada terang, kegelapan mundur. Di mana ada kemuliaan, neraka tunduk.
aku memanggil kehadiran, kemuliaan, dan terang itu sekarang. Engkau adalah sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Tuhan yang bertindak dalam Elia, Hana, Paulus, Daniel, masih bertindak hari ini. Dan jika firman-Mu berkata bahwa mata Tuhan mencari mereka yang hatinya sepenuhnya milik-Mu, maka pandanglah aku sekarang. Inilah aku. Aku tidak memiliki emas atau perak, tidak memiliki kekuatan atau prestis, tetapi aku memiliki hati yang tercabik dan iman yang bertahan, iman yang tahan banting, iman yang tidak menukar mesbah pagi dengan kenyamanan atau tidur. Yesus, berikan aku keberanian untuk memutuskan segala yang menjauhkanku darimu. Putuskan ikatan dengan apa yang melumpuhkan rohku. Hancurkan rantai emosional yang membuatku berputar-putar. Pecahkan siklus ketergantungan, kesedihan, dan kebingungan. Biarlah pembebasan bukan sekadar peristiwa, tetapi proses yang dimulai sekarang dan berlanjut sepanjang hidupku. Sebab siapa yang bertemu denganmu tidak akan pernah sama lagi. Siapa yang melihatmu dalam rahasia menang di hadapan umum. Tuhan yang Maha Tinggi, pada pukul 3 pagi, aku mengangkat seruanku di hadapan tahta-Mu. Dinding-dinding kamar menjadi saksi keheningan yang menyelimutiku, tetapi hatiku berseru dengan kekuatan yang melebihi jeritan manusia. Guru, aku membutuhkan mukjizat sebab kekuatanku telah habis. Cahaya siang terasa jauh, harapan terkubur di bawah beban. Namun, aku tahu suaramu menembus malam yang paling gelap, dan karena itu aku tetap berlutut menanti sentuhanmu yang menghidupkan. Engkau tahu batu yang mengubur mimpi-mimpiku, Tuhan, dan Engkau melihat beban yang tak sanggup kuangkat. Segala usahaku gagal. Setiap bantuan manusia terasa kecil, tetapi aku teringat akan Lazarus yang dipanggil namanya setelah 4 hari sunyi. Maka aku berseru, angkat batu itu, ucapkan namaku, ubah kisahku dengan otoritas yang menguasai kematian dan kehidupan. Jadikan kuburku panggung bagi kemuliaan-Mu dan ubah tangisanku menjadi kesaksian tentang kebangkitan. Oh Kristus, banyak yang mencoba memadamkan sukacita yang masih berdetak di dadaku, tetapi tak seorang pun dapat membatalkan rencana langit bagi mereka yang menantimu. Ketika mereka bilang sudah terlambat, Roh-Mu meneguhkan imanku, mengingatkanku bahwa tak pernah ada kata terlambat bagi Tuhan yang hidup kekal. Bangkitkan aku dari reruntuhan, pulihkan tahun-tahunku yang hilang, dan buktikan di hadapan semua bahwa kesetiaan-Mu tak pernah gagal. Aku berpegang pada janji-Mu seperti seseorang yang berpegang pada hidupnya sendiri. Bapa, kesaksian dari masa lalu memberiku keberanian di masa kini. Engkau membuat orang buta melihat. Engkau membelah lautan dan Engkau tak akan berhenti bekerja di mana ada hati yang remuk. Malam ini aku memohon, sentuh aku dengan kuasa-Mu yang mengangkat yang jatuh. Panggil aku keluar dari gua-gua depresi dan ketakutan. Nyatakan atas diriku masa depan yang penuh harapan. Sebab firman-Mu adalah palu yang menghancurkan batu ketidakpercayaan. Roh Kudus, jelajahi sekarang setiap sudut pikiranku, usir bau kematian, dan harumkan aku dengan esensi kehidupan. Isi paru-paru jiwaku dengan hembusan-Mu yang memperbarui, dan jadikan padang gersang di sekitarku berbunga menjadi tanah subur. Aku ingin keluar dari pagi ini berbeda dari saat aku masuk, dengan mata yang bercahaya oleh terang wajah-Mu dan hati yang berdetak sesuai irama kehendak-Mu. Anak domba Tuhan, pimpin aku ke pusat firman-Mu, sebab di dalamnya aku menemukan petunjuk untuk setiap langkah. Saat kakiku gemetar,
topang aku dengan janji-janjimu, dan lepaskan ikatan yang membelengguku pada rasa bersalah lama. Berikan aku iman yang berani, mampu berjalan di atas air yang bergelora, sebab bagi yang memandangmu, badai menjadi jalan, dan yang mustahil menjadi kesaksian nyata akan kebesaranmu. Penopang kehidupan, selimuti aku dengan belas kasihanmu pada saat ini, dan kunjungi juga mereka yang seperti aku berjaga mencari pertolongan. Biarlah setiap air mata malam disirami oleh kasih karuniamu, dan setiap desahan membawa benih-benih mukjizat masa depan. Tunjukkan kepada kami bahwa tangisan boleh bertahan semalam, tetapi sukacita yang diumumkan oleh suaramu tiba bersama fajar, membawa pemeliharaan, penyembuhan, dan petunjuk. Tuhan sejarah, aku menyatakan bahwa kubur tidak lagi mendefinisikan diriku, juga tali-tali yang mengikatku tidak membatasi tujuanmu dalam diriku. Bangkitkan pemikiran, sadarkan karunia yang tertidur, jadikan masa laluku pelajaran, bukan penjara. Aku ingin berjalan dalam kebaruan hidup, berbuah di tempat yang dulu hanya ada debu, agar namamu dimuliakan di antara bangsa-bangsa. Raja segala raja, murnikan imanku dalam tungku pagi ini, agar keluar seperti emas, berkilau dan matang. Ajar aku mengubah penantian menjadi penyembahan, sakit menjadi seruan, seruan menjadi kepercayaan mutlak. Biarlah rohku belajar bernyanyi meski dalam tungku api, sebab aku tahu engkau adalah pribadi keempat yang tak pernah meninggalkan, dan pembebasanmu melampaui pemahaman manusia. Aku bersyukur kepadamu Bapa, karena saat aku berdoa, mukjizatmu sudah bergerak, meski indera belum melihat, yang tak kasat mata bekerja untukku. Saat fajar tiba, aku akan melihat batu-batu terguling, kubur-kubur kosong, dan mendengar namaiku bergema di antara nyanyian kemenangan. Sampai saat itu, aku akan tetap teguh mempercayai firman-Mu yang tak berubah, sebab aku tahu mereka yang menantimu tak akan kecewa, dan mereka yang mencarimu pada pukul 3 pagi tak pernah pulang tanpa jawaban. Jika doa ini telah menyentuh hatimu, jangan biarkan itu berhenti padamu. Bagikan dengan seseorang yang juga sedang menanti mukjizat. Seseorang yang seperti kamu perlu mendengar bahwa masih ada harapan di tengah pagi yang gelap. Tuhan masih membangkitkan mimpi, masih mengangkat batu-batu, masih memanggil nama mereka yang telah dilupakan dunia. Dan jika kamu percaya bahwa Dia berbicara kepadamu di pagi ini, tunjukkan imanmu sekarang juga. Tekan tombol suka, daftar ke saluran iman ini, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk menerima setiap doa baru langsung di hatimu. Tulis di kolom komentar, "Aku percaya mukjizatku sedang dalam perjalanan." Nyatakan dengan iman seperti seseorang yang telah melihat batu itu terguling dan yang mustahil menjadi kesaksian. Tuhan menghormati mereka yang percaya, dan pernyataanmu bisa menjadi awal dari gerakan supernatural. Mari kita terus berdoa bersama pagi demi pagi sampai jawaban turun dari langit seperti hujan di atas tanah yang haus. Tuhan setia, Dia mendengarmu hari ini dan mukjizat telah mulai terjadi.